Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Shalom jemaat sekalian, selamat datang dalam ibadah penutupan tahun 2020 dan pembukaan tahun 2021 secara online bersama GKI Dharma Satelit. Kebaktian penutupan tahun 2020 dan pembukaan tahun 2021 ini dilayani oleh Pendeta Andri Purnawan dan Pendeta Dedi G. Satria Putra dengan tema merawat persekutuan, mengembangkan kepedulian, dan mewujud nyatakan iman. Kami mengajak seluruh jemaat dapat mengikuti ibadah ini dari awal hingga akhir. Saudara-saudara yang diberkati dan dilindungi oleh Tuhan, kini kita sudah tiba di penghujung tahun 2020. Marilah kita bersyukur atas segala pengalaman, suka duka yang telah terjadi di sepanjang tahun ini. Agar kita dapat mengarahkan mata iman dan pengharapan akan rancangan damai sejahtera yang sedang Allah kerjakan melalui perjalanan hidup kita. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita menyanyikan lagu KJ 408 ayat 1, Di Jalanku Ku Diiring. Di jalanku ku diiring
Saudara kekasih Kristus, ibadah kita pada hari ini berjalan dalam satu pengakuan bahwa Allah itu baik, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Ia adalah Bapa yang tidak pernah meninggalkan ciptaannya, Sang Putra yang menyelamatkan, dan Roh Kudus yang menuntun pada kebenaran. Haleluya, terpujilah Tuhan. Amin. Berkat dan perlindungan dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus selalu menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Hari demi hari yang syarat dengan pergumulan dapat kita lewati karena campur tangan Tuhan. Sadarkah saudara akan penyertaan Tuhan itu? Mari kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas penyertaan-Mu di sepanjang tahun 2020. Kami juga memohon pengampunan, sebab seringkali kami menuntut Engkau melakukan yang kami inginkan. Saat keinginan kami tidak terwujud, kami seringkali mudah menjadi kecewa serta menyalahkan Engkau. Ampunilah segala keegoisan dan kemanjaan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon belas kasihan-Mu. Amin. Selalu dekat padamu, mengiring Tuhan tiada jemu. Bila Kau pimpin jalan hidupku, tidak ku takut segala setru. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbingan-Mu itu ku perlu. Beri pertolongan, kuat kuasa-Mu. Oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Mari kita bangkit berdiri dan dengarlah anugerah Tuhan di dalam kepasrahan pada kasih Sang Bapa. Terimalah berita pengampunan dosa yang dituliskan di dalam Efesus 1 ayat 5 hingga yang ke-6. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Haleluya, terpujilah Tuhan. Amin. Kita sudah diperdamaikan oleh Allah. Marilah kita menjadi pembawa damai. Kita berikan salam namaste atau salam sehati kepada saudara di sekitar kita. Selamat kita
Tiba waktunya bagi kita untuk membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, setelah selama 1 tahun kami berjuang dengan Tuhan dan sesama, kini tiba bagi waktunya untuk kami merenungkan segala karya kebaikan yang telah Tuhan beri di sepanjang tahun 2020. Kiranya perenungan kami boleh didasari oleh kebenaran sabda-Mu, dan kami mohon Roh Kudus yang menuntun, sehingga perenungan kami membawa kepada kedewasaan iman dan menjadikan kami semakin berhikmat. Bersabdalah, di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan sabda Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, khotbah tutup tahun 2020 ini saya berikan tema berharap di dalam kemuliaan Tuhan. Kita akan membaca Mazmur pasal 8, ayatnya yang kedua hingga 10. Antara versi digital dan versi cetak mungkin sedikit ada perbedaan. Jadi kalau ayat 2 dalam versi cetak itu biasanya merupakan ayat 1 dalam versi digital, karena versi digital diturun alihkan dari terjemahan bahasa Inggris. Maka berdasarkan versi cetak kita akan membaca mulai ayat 2 sampai dengan yang ke-10. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu untuk membungkam musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara, dalam sebuah tayangan TikTok di Mei 2020, seorang bapak membuat pernyataan yang menurut saya menarik. Katanya begini, virus corona itu asalnya dari Wuhan, Cina. Tapi kalau sudah masuk ke Indonesia, di Jawa sini, namanya diganti menjadi kon ora. Sing nyambut gawe kon ora mangan, sing dodolan kon ora buka, sing nang perantauan kon ora balik, sing nang omah yo kon ora oleh metu-metu, sing kerja dilarang makan atau dilarang mencari makan, yang berdagang dilarang buka tokonya. Orang-orang yang dalam perantauan dilarang untuk pulang. Yang di rumah dilarang juga keluar rumah.
Saudara, apa yang disampaikan ini menyentuh banyak aspek sekaligus. Dimensi ekonomi, sosial, budaya, kemasyarakatan kita semua disentuh oleh sentilan yang ada di TikTok itu. Dalam istilah seorang filsuf Slavoj Zizek, dia menyatakan bahwa virus yaitu COVID itu tidak tahu apa-apa karena sama sekali tidak berada di dalam domain pengetahuan. Virus bukan musuh yang mencoba menghancurkan kita. Ia hanya mereproduksi diri dengan otomatisme buta. Sehingga di tengah kehidupan yang terus berubah, dunia mengalami krisis multidimensional di tahun 2020, seolah-olah virus corona itu tidak memikirkan manusia. Karena mereka berduplikasi, mereproduksi diri dengan otomatisme yang buta. Sebagai patogen, corona telah bersikap bodoh amat pada orang yang dijadikannya inang. Tak peduli apakah orang itu orang saleh atau orang yang salah. Orang yang ibadahnya bolong atau orang yang selalu beribadah. Orang yang punya imunitas bagus atau yang imunitasnya bodong. Corona tidak peduli. Siapa yang hendak dijadikan inang, ya nempel saja. Saking masa bodohnya si corona, seolah-olah saudara, percuma corona itu dikotbahin, ditengking, apalagi kata anak-anak muda cuma di-unfollow. Karena kalau ada kontes akun yang paling banyak hatersnya di tahun 2020, saya yakin corona juaranya. Tetapi tetap corona itu bersikap bodoh amat. Demikian kata seorang bernama Leonard Epaphras. Namun saudara, di tahun yang berat ini, tahun yang didominasi oleh corona itu seperti gajah di dalam ruangan, sehingga semua perhatian tertuju kepadanya. Di akhir tahun ini, kita diajar untuk tidak melihat gajah yang dalam ruangan itu. Tetapi kita diajak oleh pemazmur untuk melihat dan merenungkan kembali tentang kendali Allah yang maha besar. Berfokus kepada Allah yang maha mulia. Saudara, kalau kita memperhatikan Mazmur 8, ada sebuah istilah teknis di dalam puisi Ibrani dengan struktur yang namanya kiasme atau ABC BA. Struktur ini, saudara, menarik kita perhatikan di slide. Yang pertama, Mazmur dibuka dengan seruan tentang kemuliaan nama Tuhan di ayat 1-3. Dan kemudian di ayat 4 diceritakan tentang langit sebagai ciptaan atau buatan jarinya. Di ayat ke-5 dan ke-6 sama, manusia sebagai makhluk yang tidak berarti, tetapi sekaligus manusia sebagai makhluk yang mulia. Di ayat 7-9 motifnya sama dengan langit tadi. Binatang sebagai ciptaan dan buatan tangannya, dan kembali ditutup saudara dengan penegasan berita utama, betapa mulianya Tuhan. Di dalam segala perkara, kehidupan diajak untuk senantiasa berfokus kepada kebesaran dan kemuliaan Tuhan. Orang boleh bicara tentang seisi semesta, orang boleh menegaskan siapa manusia, dimensi kerentanannya atau dimensi keberhargaannya. Tetapi yang menjadi fokus, yang menjadi pusat adalah kemuliaan Allah. Mengapa? Karena ketika kita mengimani kemuliaan dan kebesaran Allah,
kita akan sadar betapa Allah itu baik. Tetapi juga sekaligus kita akan sadar betapa terbatasnya diri kita. Kita tidak akan pernah mengenal diri kita sendiri kalau kita tidak berusaha mengenal Allah. Kita tidak akan mensyukuri kehidupan jika fokus kita hanya ada pada gajah besar yang bernama corona yang berada di dalam ruangan kehidupan kita. Ketika kita berfokus pada corona, kita tidak akan pernah sadar keterbatasan. Dengan memandang kemuliaannya, kita sadar akan kekejian kita. Dengan memandang kemuliaannya, kita akan melihat kecemaran dan keterbatasan kita. Saudara-saudara, lalu apa yang perlu dilakukan di akhir tahun ini? Beberapa menit lagi 2020 akan berganti. Di momen-momen akhir tahun ini, mari berfokus kembali kepada kemuliaan Tuhan. Ketika kita berfokus pada Allah yang mulia, kita akan punya harapan. Banyak orang menjalani akhir tahun ini dengan harap-harap cemas. Akankah situasi berat terus menindih di tahun yang baru? Dan karena mereka cemas, banyak orang sudah menjadi lemas sebelum berhadapan dengan guliran waktu yang baru. Di Yunani ada sebuah kisah tentang tragedi dan pengharapan. Suatu hari dikisahkan ada sebuah bejana yang berisi segala mala dan sakit penyakit. Bejana itu terbuka tutupnya karena kecerobohan Pandora, istri dewa Epimetheus. Ketika Pandora membuka bejana itu, segala yang jahat, segala yang buruk, sakit penyakit keluar. Dan ketika ia berusaha menutupnya, ia terlambat. Ribuan kejahatan, ribuan sakit penyakit terbang keluar dengan pekik menyeramkan masuk ke dalam dunia, menyerang tiap manusia yang ditemui. Dan sejak saat itu dunia mengalami pandemi, kebencian, perang, permusuhan, sakit penyakit, segala jenis penderitaan. Tapi pada waktu itu, di dalam bejana yang sama, setelah semua yang buruk itu keluar, ada yang tertinggal di dalamnya, yaitu pengharapan. Dalam dongeng Yunaninya, ia dipanggil dengan nama Elpis. Oleh karena itu, damai sejahtera itu kan peace. Dari kotak Pandora di mana kegelapan, sakit penyakit itu keluar, Elpis merupakan makhluk yang paling akhir keluar. Ia memang kalah gesit dengan yang lainnya. Dan di dalam konsep Yunani, pengharapan itu dipandang sebagai perpanjangan atau kelanjutan penderitaan. Dan Pandora akhirnya melepas pengharapan ke dunia yang berjalannya memang lebih lambat, tetapi ia yang bisa mengobati dunia. Tentu itu adalah sebuah legenda. Tetapi munculnya pengharapan menyusul tragedi. Munculnya pengharapan setelah kesusahan. Itu sempat disebut oleh Rasul Paulus, saudara. Di dalam Roma 5 ayat 3-5. Rasul Paulus berkata,
Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Jadi ada keterkaitan antara kesengsaraan dengan pengharapan. Karena kita terlatih untuk sengsara, kita diuji, maka kita juga harus menutup tahun ini, tahun 2020, dengan pengharapan akan kemuliaan dan kebaikan Tuhan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Mari kita tutup tahun 2020 yang berat ini dengan pengharapan. Bukan hanya berharap bahwa pandemi bisa berlalu, bukan hanya berharap keadaan kita akan pulih, melainkan berharaplah bahwa melalui pandemi kita menjadi pribadi, keluarga, gereja, dan masyarakat yang lebih beradab dan hidup lebih seturut dengan kehendak Allah, sehingga kemuliaan Allah boleh disaksikan melalui seluruh kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena kebaikannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena kebaikannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan, diagungkan atas seluruh bumi.
Selamat tahun baru, saudara kasih oleh Tuhan. Mari kita bersama sebelum merenungkan firman Tuhan di tahun yang baru ini kita berdoa, mohon Roh Kudus mencerahkan kita. Kami sungguh bersyukur bahwa saat ini kami boleh memasuki tahun yang baru 2021. Melewati hari-hari, minggu, bulan, dan tahun dengan segala pergumulan di dalamnya, kami boleh bersyukur karena ada penyertaan Tuhan melengkapi kami, memberkati kami. Bahkan malam ini boleh menghantar kami memasuki lembaran baru di tahun 2021. Maka biarlah firman-Mu Tuhan boleh menerangi kami semua. Secara khususnya dalam persekutuan kami sebagai gereja Tuhan, boleh menata kembali kehidupan, dilengkapi oleh Tuhan untuk memberkati. Terima kasih, biarlah Roh Kudus Tuhan menuntun dan menolong kami memahami firman-Mu dan menggenapi rencana-Mu. Demi Kristus Yesus kami doa dan memohon. Amin. Mari jemaat sekalian, kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Kita akan membaca satu bagian firman Tuhan dari kitab Pengkhotbah pasalnya yang ketiga. Kitab Pengkhotbah, kita membaca pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama hingga ayat yang ke-15. Saya bacakan bagi kita sekalian, Pengkhotbah pasal 3, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-15. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tidak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangannya dalam segala jerih payahnya. Itu juga adalah pemberian Allah. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Yang sekarang ada, dulu sudah ada, dan yang akan ada sudah lama ada. Dan Allah mencari yang sudah lalu. Jemaat dikasih oleh Tuhan, dalam kesempatan ini kita merenungkan sebuah tema di tahun yang baru. Dan ini merupakan tema kita sebagai Jemaat GKI Darmo Satelit untuk menghidupi rencana Tuhan bagi gereja kita. Merawat persekutuan, mengembangkan kepedulian, dan mewujud nyatakan iman. Saudara, kalau ditanyakan kepada kita, kira-kira siapakah yang paling antusias di dalam menyambut dan merayakan Natal dan Tahun Baru? Saya yakin banyak di antara kita yang mengatakan, oh itu pasti adalah orang Kristen. Tapi rupanya bukan hanya umat Kristiani yang menyambut Natal dan Tahun Baru. Yaitu ada kelompok lain, khususnya para pengusaha. Mereka adalah pengusaha, entah itu dari restoran, entah itu mereka adalah pengusaha hiburan, hotel, travel, dan sebagainya. Dan ketika mereka jauh-jauh hari telah mempersiapkan Natal dan Tahun Baru dengan berbagai macam paket, entah itu hiburan, liburan, mereka berharap bahwa ini adalah momen untuk mendapatkan keuntungan.
Sesungguhnya itu adalah suatu yang wajar karena manusia adalah homo economicus. Manusia yang mesti mencari keuntungan dari apa yang dia kerjakan. Dan momen Natal, tahun baru adalah momen yang ditunggu-tunggu. Dan sungguhnya ini suatu yang biasa dan terjadi dimanapun, bahkan di dalam Alkitab sudah disinggung di dalam Yakobus pasal yang keempat, ayat 13 dan seterusnya. Bagaimana orang-orang Yahudi dikatakan sebagai seorang pedagang, mereka pergi ke kota Anu, tinggal di sana 1 tahun, dan kami akan bekerja serta mendapat untung. Nah, saudara, sila kita melihat sesuatu yang sangat wajar. Tetapi di sana firman Tuhan ingatkan bahwa ketika mereka berpikir dan berencana sedemikian rupa sampai pasti 1 tahun kami akan mendapat untung. Firman Tuhan ingatkan, sesungguhnya manusia itu hanyalah uap, asap yang sebentar kelihatan dan segala sirna. Saudara, dan itu yang terjadi dengan kehidupan kita di tahun 2020. Saya masih ingat ketika mengawali tahun 2020, kita bersama-sama beribadah, kita meyakini akan ada hal yang baik, kita berharap akan ada hal yang berguna dan bermanfaat akan kita nikmati dan kita bagi. Tapi siapa yang menduga, dalam bulan yang ketiga, pemerintah Indonesia memberitahukan bahwa pandemi COVID terjadi di kita. Saudara, itu sesuatu yang merubah begitu banyak peradaban kita. Harapan segera sirna, hilang. Kerugian di mana-mana, di semua bidang. Yang tadinya berhitung akan mendapat keuntungan, yang justru muncul adalah potential loss yang begitu luar biasa besar-besaran. Saudara, tengah situasi itulah kita kadang berangan-angan, ingin mengulang dan memutar sang waktu. Tapi kenyataannya tidak ada seorang pun yang bisa melakukannya. Sekalipun kita begitu ingin memperbaiki hal yang mungkin salah, hal yang mungkin belum pernah dilakukan, kita mungkin ingin mengulang hal yang kita sukai dan kita nikmati. Tapi sekali lagi, itu sesuatu yang tidak bisa kita lakukan. Kalau begitu, ketika kita harus menghadapi kenyataan bahwa pandemi ini membuat begitu banyak hal berubah, bahkan perayaan kita, perayaan Natal, perayaan Tahun Baru berhenti. Tidak bisa kita realisasi. Tapi memasuki tahun yang baru, tidak bisa kita batasi. Langkah kita tidak boleh terhenti hanya karena pandemi. Apa pesan firman Tuhan dalam kesempatan ini? Bagaimana kita mensikapi keadaan ini? Saudara, kalau kita perhatikan nas pembacaan yang sudah kita lakukan, di sana ditekankan bagaimana manusia tidak mampu mengendalikan masa depan, sekalipun manusia mau. Di situ disebutkan ada setidaknya 7 ayat, dari ayat pertama hingga ayat yang ke-8, keadaan yang disebutkan dengan pasangan merisem. Itu ada sekitar 14 pasangan merisem, yaitu adalah sebuah gaya bahasa yang memakai kata-kata yang saling berlawanan untuk menunjukkan segala sesuatu yang terjadi di antara dua kejadian yang berlawanan itu. Nah, kalau kita perhatikan 14 pasangan kata-kata yang berlawanan ini untuk menekankan ada waktu di mana kita mengalami hal-hal yang baik, menyenangkan, tapi juga ada hal yang buruk dan menyedihkan. Beberapa contoh diantaranya kalau kita klasifikasi menjadi 3 kegiatan. Pertama adalah kegiatan sehari-hari. Di situ ada menanam, mencabut, ada merombak, ada membangun, ada merobek, ada menjahit, ada mencari keuntungan, ada mengalami kerugian. Atau juga kategori kedua adalah kejadian yang melibatkan perasaan kita. Ada yang menangis, ada yang memeluk, ada yang tertawa, ada yang meratap, ada yang mengasihi, ada yang membenci, ada yang berbicara, ada yang berdiam diri. Kategori yang ketiga adalah peristiwa yang terjadi dalam kehidupan. Ada orang yang lahir, ada orang yang mati. Ada perang, ada damai. Saudara, itu semua adalah gambaran tentang kenyataan hidup yang kita alami juga. Bukankah dalam masa pandemi ini kita mengalami hal yang sedemikian? Di antara kita ada yang mengalami saat-saat di mana kita harus bersedih, di saat mungkin ada orang lain sedang bersenang-senang. Ada orang yang mungkin mendapat keuntungan tertentu dari pandemi ini. Tapi juga tidak sedikit orang yang buntung. Mereka mengalami kerugian yang luar biasa. Setiap kita menyadari itu. Bahkan mungkin mengalaminya. Saudara, apa yang perlu kita lakukan kalau begitu ketika menghadapi kenyataan bahwa 2020 yang penuh dengan pergumulan itu sudah kita lewati dengan berbagai macam merisem. Tetapi
Tahun 2021 sudah di depan kita dan kita sudah memasukinya. Bagaimana kita memaknainya? Bagaimana kita menjalaninya? Pengkhotbah memberitahukan setidaknya ada 2 hal terbaik, 2 tindakan yang patut kita lakukan di dalam menjalani hidup ini. Yang pertama adalah takutlah akan Tuhan. Takutlah akan Tuhan. Di sana firman Tuhan dengan sangat jelas menunjukkan kepada kita bahwa segala sesuatu ini terjadi supaya manusia takut akan Tuhan. Bahwa peristiwa ini tidak terjadi dengan begitu saja menjadi sia-sia, tetapi menjadi sesuatu yang justru berdaya guna, yaitu membuat kita hormat, takut kepada Tuhan. Saudara, ketika kita pengkhotbah berkisah tentang waktu di sini bukan sekedar angka. Bukan hanya sekedar urut-urutan bilangan 2019, 2020, lalu sekarang kita masuk 2021. Bukan sekedar angka, tetapi juga berbicara tentang ruang untuk diisi dengan berbagai macam pengalaman di dalam ruang waktu itu. Karena itulah setiap waktu, setiap ruang yang Tuhan percayakan kepada kita manusia, itu adalah sesuatu yang Tuhan berikan untuk kita lakukan sebuah tindakan, perbuatan yang tepat, sehingga kesempatan yang Tuhan percayakan itu menjadi berkat bagi kita, bagi sesama, dan dengan tepat melengkapi dan menggenapi rencana Tuhan. Saudara, dalam perjalanan kehidupan kita melihat bagaimana manusia telah berusaha sedemikian rupa melakukan berbagai macam tindakan. Tetapi pertanyaannya, apakah itu menggenapkan rencana Tuhan? Apakah tahun 2020 yang sudah kita lewati dengan berbagai macam masalah sedemikian rupa itu sia-sia? Atau justru itu berdaya guna bagi kita? Kita yakin dan percaya bahwa seperti firman Tuhan tadi katakan, apa yang ada, sudah ada, dan ke depan kalaupun ada, itu semua ada dalam rencana, dan rencana Tuhan tidak akan meleset. Ada sesuatu yang Tuhan ingin lakukan melaluinya. Salah satunya disebutkan, supaya kita takut kepada Tuhan. Nah, saudara, di tengah-tengah situasi inilah, mari kita coba merenungkan. 2020 yang lalu kita mengalami pandemi yang merubah peradaban kita. Tadi dalam khotbah Pendeta Andri dikatakan istilah virus COVID bagi kita di Indonesia, setidaknya dalam bahasa Jawa, itu menjadi virus konora. Dan betul-betul banyak hal kita tidak bisa melakukan apa-apa. Itu semua membuat perubahan yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Tapi pertanyaannya, bukan hanya sekedar merubah untuk menghancurkan kita, tapi firman Tuhan juga menunjukkan bahwa bisa merubah untuk membangun kita. Allah seringkali mendekonstruksi, menghancurkan, bukan untuk meniadakan, tapi justru untuk membangun sesuatu yang baru. Apa yang Tuhan sedang lakukan dengan kita di tahun 2020 yang lalu? Menghancurkan kita? Tidak. Tuhan sedang membangun sesuatu yang baru. Hanya pertanyaannya adalah, apakah kita menaruh hormat kepada Tuhan? Apakah kita menantikan apa yang sedang Dia kerjakan di dalam dan melalui kita, melalui peristiwa itu? Perayaan-perayaan boleh berhenti. Tapi perubahan-perubahan yang Tuhan sedang jalankan harus kita genapi. John Maxwell, seorang pendeta, penceramah, dia menyebutkan bahwa untuk sebuah perubahan mempunyai 3 karakter. Harus ada 3 sifat di dalamnya yang disebut dengan 3P. P yang pertama itu adalah personal. Itu tergantung kepada pribadi kita. Bersifat pribadi. P yang kedua itu adalah possible. Sesuatu yang memungkinkan. Bagi Allah, tidak ada sesuatu pun yang tidak mungkin tidak terjadi. Pasti di dalam Tuhan Dia akan genapi. Possible. P yang ketiga itu adalah profitable. Segala sesuatu yang terjadi di dalam rencana Tuhan pasti mendatangkan manfaat dan berkat. Kita percaya di dalam kitab Roma digambarkan dengan jelas bahwa kita boleh bermegah di dalam kesengsaraan. Karena kesengsaraan justru menimbulkan, itu adalah profit, itu adalah keuntungan. Kita menjadi orang yang tahan uji. Dengan peristiwa-peristiwa ini kita teruji. Sungguhkah kita menjadi orang-orang Kristen yang mengasihi Tuhan dan menaruh hormat kepada Tuhan? Kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh pribadinya diubahkan oleh Tuhan. Maka mari kita bertanya masing-masing. Apakah 3P ini ada dalam diri kita? Ketika kita ingin bukan hanya dunia yang berubah, tapi melalui peristiwa itu kita pun mengalami perubahan. Personal. Dan kita juga melihat bahwa itu possible dan itu profitable.
Tuhan ingin Anda dan saya mendapat berkat dan manfaat dari pergumulan dan kesulitan sekalipun. Hal yang berikutnya dikatakan di situ bahwa yang Tuhan sedang kerjakan dan lakukan di dalam rencana dan waktunya, kita diajak untuk melakukan hal yang kedua, yaitu percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Ketika manusia mau tapi tidak mampu mengontrol apa yang terjadi, Tuhan justru mampu dan Dia mau mengendalikan segala sesuatu. Itu indahnya dalam ayat yang ke-11 ketika dikatakan, Allah membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Saudara, luar biasa. Allah bukan cuman mau seperti kita, tapi Dia juga mampu untuk melakukannya. Indah pada waktunya. Indah di sana pakai istilahnya yapeh. Sesuatu yang elok untuk dilihat. Cantik, ganteng. Kenapa? Karena dilihat itu baik. Saudara, mungkin ketika mengalaminya, menjalaninya memang sangat tidak enak. Sangat menyesakkan dada. Saya yakin ketika kita melewati masa-masa di tahun 2020 yang lalu, yang mengalami kesulitan dalam pekerjaan, yang mengalami kerugian dalam usaha, yang mengalami sakit penyakit, bahkan mohon maaf, ada sebagian di antara kita yang harus kehilangan kekasih-kekasih kita. Saya dan Pendeta Andri ketika bersama dengan para penatua, mendengar kabar, kami mendoakan, melayani. Dengar kabar, telepon, mendampingi, itu saja sudah begitu menyesakkan. Apalagi mereka yang mengalaminya. Apalagi mereka yang harus menghadapinya. Itu sesuatu yang sangat tidak mudah. Tetapi dikatakan oleh firman Tuhan, dari 14 pasang merisem, dari peristiwa-peristiwa hidup yang saling bertolak belakang, yang kadang memang itu adalah sebuah paradoks kehidupan, yang walaupun dikatakan bahwa Tuhan memberikan kepada manusia pikiran, tetapi itu tidak cukup untuk kita memahami misteri kehidupan. Tapi sekali lagi, di sini kita melihat ada pemeliharaan Allah yang bukan cuma mau, tapi Dia mampu menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Terlihat elok untuk dipandang. Sesuatu yang patut kita beritahukan kepada banyak orang bahwa Allah memelihara kehidupan. Karena itulah Allah ingin memakai kita juga untuk bersama-sama melakukan karyanya. Sebagaimana menjadi visi dan tema kita di tahun yang baru ini. Merawat persekutuan, mengembangkan kepedulian, dan mewujud nyatakan iman. 2020 mungkin pandemi telah meluluh lantakkan persekutuan kita. Membuat pedulian banyak orang mungkin terkikis. Orang menjadi begitu khawatir dengan dirinya sendiri sehingga tidak lagi peduli kepada orang lain. Bahkan mungkin iman kita pun mengalami pergumulan. Di sebuah pemakaman modern di Jakarta, ketika saya mendampingi satu keluarga yang berduka, setelah pemakaman kita datang ke sebuah ruangan yang begitu apik dan tertata begitu asrinya. Saya melihat di dinding-dinding itu ada beberapa tulisan. Dan salah satu tulisan menarik perhatian saya. Kurang lebih terjemahannya mengatakan begini. Bahwa kesulitan dan kepahitan mungkin itu cukup membuat kita mengalami kesulitan di dalam memahami Tuhan. Tetapi katakan, ketika perubahan-perubahan hidup di luar harapan dan dugaan itu menghancurkan iman pengharapan kita. Saudara, ketika kita menghadapi begitu banyak peristiwa yang di luar dugaan, bahkan ketika kita menaruh harapan yang begitu besar dan itu tidak menjadi kenyataan, kita mengalami goncangan. Tetapi justru disitulah kita diingatkan bahwa Tuhan ingin supaya kita ini saling merawat persekutuan. Kita saling peduli. Dan kita wujudkan dan justru nyatakan iman di tengah-tengah pergumulan itu. Justru iman itu diharapkan dan itu bisa menjadi sandaran ketika justru kita di dalam pergumulan. Kalau kita tidak dalam pergumulan dan tidak dalam kesulitan, mungkin kita tidak membutuhkan iman. Yang mungkin adalah ucapan syukur. Tapi justru saat inilah kita dipanggil bersama-sama sebagai satu gereja. Mewujud nyatakan bersama-sama bagaimana kita menjadi orang-orang yang saling merawat persekutuan satu dengan yang lain, mengembangkan kepedulian, dan mewujudkan iman kita. Mari memasuki tahun ini, kita satu dengan yang lain saling ingat. Melalui kebaktian-kebaktian online, ada sebagian orang yang mungkin tidak mempunyai akses untuk kebaktian-kebaktian ini.
Adakah kita mau merawat dan menjaga persekutuan ini dengan saling berbagi, menyampaikan pesan, memberitakan kepada mereka apa yang sedang terjadi di dalam gereja kita, sehingga saling mendukung, mendoakan, mewartakan. Ada di antara kita juga yang mungkin sedang dalam kesulitan di dalam pekerjaan, mereka yang mungkin sedang di dalam kesusahan, kekurangan. Mari kita peduli satu dengan yang lain, mari kita berbagi dengan mereka. Bahkan tidak sedikit ada orang yang bertanya kepada Tuhan, di mana Tuhan? Bukan bertanya, Tuhan, Engkau mau membawa kami kemana? Bukan bertanya, Tuhan, apa yang Engkau ingin supaya saya lakukan? Tapi justru mempertanyakan, Tuhan di mana? Ketika kita terus berdoa, meminta supaya Tuhan merubah keadaan, supaya sesuai dengan keinginan kita. Dan itu tidak terjadi. Betapa kita menjadi pahit. Tapi disitulah justru kita perlu hadir, supaya mereka bangkit kembali dan melihat, ya, justru Tuhan sedang memakai keadaan untuk merubah kita. Ada seorang tentara, ketika dia berperang, dia tertinggal dan terpisah dari kelompoknya. Dan karena itulah dia begitu ketakutan dan dia mencari-cari perlindungan hingga masuk ke dalam sebuah gua. Dan ketika di dalam gua itulah dia berdoa memohon, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Dalam kekalutan, dalam ketakutan, dia semakin takut ketika mendengar suara musuh semakin mendekati mulut gua itu. Dan ketika dia berharap dalam doanya, supaya ada orang yang datang membawa pertolongan, supaya ada teman-temannya akan datang dan memberikan kepada dia kelepasan dari ketakutan itu. Tapi doanya tidak juga kunjung dijawab. Yang justru muncul adalah sosok musuh-musuhnya berdiri di depan pintu gua, yang dari dalam kegelapan dia bisa melihat dengan jelas mereka ada di depan. Di saat itulah dia dengan kecewa, putus asa, mengatakan, percuma berdoa, percuma percaya pada Tuhan. Dia tidak bisa menolong. Tapi apa yang terjadi? Tuhan tidak mengirimkan temannya. Tuhan tidak membawa bala bantuan yang besar. Yang Tuhan lakukan adalah seekor laba-laba. Membuat jaring di dalam gua, menutup pintu gua itu. Selembar demi selembar, benang laba-laba itu membentuk jaring yang menutupinya. Sehingga musuh ketika tepat di depannya mengatakan, tidak perlu dimasuki, tidak perlu diperiksa, percuma, tidak akan ada orang masuk. Lihat, ada sarang laba-laba. Kalau ada orang yang masuk, tentu sarang ini rusak. Begitu saja cara Tuhan memberikan pertolongan dan di luar dugaan. Begitu sederhana, tetapi sangat berguna. Anda dan saya hari ini mungkin dipandang orang tidak berguna. Anda dan saya hari ini mungkin dianggap orang biasa. Tetapi di dalam rencana Tuhan, Tuhan ingin memelihara persekutuan, membangkitkan kepedulian, dan saksikan iman. Justru di dalam peristiwa-peristiwa yang biasa, lewat orang-orang sederhana seperti Anda dan saya. Karena itu mari masuki tahun 2021 dengan hati yang sungguh hormat dan takut kepada Tuhan, dan yakin bukan hanya kepada kemauan, tapi kepada kemampuan Tuhan memelihara kehidupan kita. Amin. Marilah dengan bangkit berdiri dan penuh penghayatan bersama seluruh umat Allah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat sekalian, mari kita bersatu dalam doa syafaat dan nanti diakhiri bersama dengan mengucapkan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur boleh melewati tahun 2021 bersama pertolongan dan penyertaan Tuhan. Kami menyadari ada begitu banyak pergumulan dan kesulitan karena pandemi. Tetapi kami juga mensyukuri bahwa itu semua
di dalam rencana-Mu dan kuasa-Mu, Engkau Tuhan menjadikan segala sesuatu untuk kebaikan bagi kami. Membentuk kembali kehidupan kami, membentuk kembali sikap, pikiran, dan hati kecenderungan kami semua. Karena itu mari Tuhan, Engkau sedang menolong dan mendorong kami semua, supaya ketika kami memasuki tahun 2021, ini adalah sebuah ruang waktu yang baru untuk kami isi menjadi berkat-berkat yang dari Tuhan, baik bagi kami, terlebih lagi melalui kami, bagi kehidupan yang Tuhan tempatkan di sekitar kami. Karena itu Tuhan, kami berdoa menyerahkan setiap masing-masing kami, keluarga demi keluarga, bersama dalam persekutuan gereja. Kami boleh memelihara persekutuan, kami boleh mewujudkan kepedulian, dan terlebih lagi menyatakan iman di tengah-tengah kehidupan. Kami berdoa biarlah Tuhan menolong keluarga demi keluarga yang sedang di dalam pergumulan karena pekerjaan, karena sakit penyakit, karena berbagai macam kegelisahan dan kekhawatiran. Biarlah Engkau Tuhan, Allah Immanuel, yang bukan cuma lahir, tetapi Engkau hadir, menyertai, bahkan melengkapi dan memberkati kami. Bersertalah dengan kami memasuki tahun 2021. Dan biarlah dengan hormat kami belajar untuk taat. Bahkan ketika kami percaya akan pemeliharaan Tuhan, kami boleh menyerahkan segala sesuatu yang kami hadapi dan alami dengan keyakinan bahwa Tuhan sedang mengerjakan rencana-Mu. Engkau sedang menggenapi supaya kami hidup diberkati, bahkan melalui kami kehidupan pun diberkati. Kami serahkan dalam tangan Tuhan gereja-Mu khususnya di dalam memasuki tahun 2021. Kami rindu bersama-sama kehadiran gereja Tuhan sungguh boleh menyatakan kehadiran karya Tuhan di dalam keluarga, melalui setiap badan pelayanan. Karena itu sertai dan berkati hamba-hamba-Mu, baik pendeta, penatua, bersama dengan seluruh badan pelayanan, di dalam melayani Tuhan, di dalam menyaksikan karya Tuhan, di dalam menggenapkan rencana-Mu di tahun 2021. Berkati kami semua. Kami juga berdoa dan mengingat untuk pemerintahan kami, di pusat hingga di daerah. Kiranya Tuhan tolong dan berkati, supaya di dalam masuki tahun 2021, dengan harapan yang baru, dengan ditemukannya dan akan dilakukan vaksinasi, kiranya Tuhan menolong supaya kehidupan boleh mengalami pemulihan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan setiap kami di dalam tangan kasih-Mu, biarlah Engkau setia akan terus menyatakan berkat pemeliharaan-Mu. Kami serahkan dan serukan doa kami bersama dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kini tiba waktunya bagi kita memberikan persembahan. Bagi jemaat dapat memberikan ucapan syukur kepada Tuhan melalui gerejanya lewat kotak persembahan, rekening, atau QR Code yang tertera pada layar ini. Kita telah memasuki lembar kehidupan yang baru di tahun 2021. Marilah kita bersyukur kepadanya dengan menghaturkan persembahan. Sebagai dasar persembahan diambilkan dari 1 Tawarik 29 ayat 14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripada mula segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Mari kita menaikkan pujian, terima kasih ya Tuhanku. Kau curahkan pada umat.
Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Allah Bapa, kami yang bertata di dalam surga, segala puji dan syukur hanya bagi Engkau Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan pada saat ini dalam masa pandemi COVID-19, kami diberi kesempatan untuk memberi persembahan syukur sepanjang tahun 2020 ini. Biarlah kami boleh memberikan persembahan syukur ini dengan segenap hati, karena kami mengasihi Engkau Tuhan. Berkati dalam setiap pekerjaan, usaha, bisnis, apapun yang kami kerjakan di tahun-tahun yang akan datang. Biarlah Engkau selalu campur tangan dan buka jalan. Kiranya persembahan kami ini boleh selalu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ini di dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus yang menceritakan kabar sukacita. Kami siap menjadi saksinya. Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. Kini jalanilah di tahun yang baru dengan berkat yang dari Tuhan. Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya, terpujilah Tuhan. Amin.